Selamat malam, selamat bertemu lagi dengan saya dari cerita Mahabharata. Saya akan mengambil suatu topik pada malam hari ini dan yaitu tentang kisah Sang Winata dan Sang Kadru. Yang penting dari cerita ini adalah tentang Garuda yang bukan hanya menjadi simbol dari negara kita Indonesia, akan tetapi juga menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Ini kita akan mulai ya, karena di cerita Adiparwa ini meloncat-loncat ya ceritanya. Jadi saya pilih satu, yaitu kisah Sang Winata dan Kadru. Jadi dikisahkan seorang maharesi yang bernama Begawan Kasyapa, jadi putra dari Begawan Merici, cucu dari Dewa Brahma. Ia diberikan oleh Begawan Daksa yaitu 14 putri ya, lumayan banyak ini 14 putri. Jadi ke-14 putrinya itu dua orang itu adalah, salah satunya adalah Winata dan Kadru. Jadi di antara 14 putri itu Sang Winata dan Kadru yang tidak memiliki putra, maka mereka berdua memohon belas kasihan Begawan Kasyapa, dan kemudian Sang Kadru memohon 1000 anak, sedangkan Sang Winata memohon 2 anak. Kemudian Begawan Kasyapa memberikan Sang Kadru 1000 butir telur, dan kemudian Sang Winata diberikan 2 butir telur. Jadi kedua putri tersebut ditugaskan ya, jadi agar merawat telur-telur mereka dengan baik. Nah, jadi singkat cerita, 1000 telur milik Sang Kadru akhirnya menetas, maka lahirlah para naga. Yang paling termuka adalah Sang Anantaboga dan Sang Wasuki ya, dan Sang Taksaka. Nah, sementara telur Sang Kadru sudah menetas semua, sedangkan telur Winata belum menetas. Karena tidak sabar, maka telurnya dipecahkan. Nah, jadi ketika pecah terlihatlah seorang anak yang baru setengah jadi. Jadi bagian tubuh di atas lengkap, sedangkan dari bagian pinggang ke bawah tidak ada. Jadi sang anak sangat marah sekali kepada ibunya karena ditetaskan belum waktunya. Anak tersebut kemudian marah sama ibunya dan suatu saat akan diperbudak, demikian kata anak tersebut. Kemudian Sang Kadru menjaga telur yang lagi satunya. Jadi akhirnya Sang Aruna ini anak yang cacat ya, jadi dia hanya badannya saja, jadi disebut dengan Aruna karena tidak memiliki kaki dan paha. Jadi Sang Aruna akhirnya menjadi size dari kereta Dewa Surya. Nah, kemudian selanjutnya dikisahkan pada suatu hari ya, jadi tentang Garuda dan naga ini. Akhirnya Garuda menetas, kemudian lahirlah putra yang gagah perkasa. Dan pada saat itu dia mencari-cari ibunya, entah di mana ibunya. Nah, kemudian ditemukanlah ibunya menjadi budak para naga. Jadi ini terjadi karena kelicikan Sang Kadru, yaitu salah taruhan yang mengatakan ekor dari kuda Oncesrawa pada saat itu apa hitam apa putih. Nah, pada intinya kesalahan daripada Winata ini adalah kesalahan sebenarnya sih tidak salah, dia warna dari kuda itu putih, hanya disemburkan bisa oleh para naga atas permintaan Kadru menjadi hitam supaya ibunya tidak kalah taruhan. Nah, akhirnya karena sudah terjadi taruhan tersebut, maka Garuda pun bingung ya, kenapa sih ibu saya terus menjadi budak dan harus menjaga ular. Nah, kemudian Garuda melakukan negosiasi dan menanyakan bagaimana caranya melepaskan ibunya dari perbudakan, dan salah satunya para naga minta supaya dicarikan Tirta Amerta, dan Garuda menyanggupi ya untuk membawakan Tirta Amerta atau air keabadian kepada para naga. Jadi Tirta ini keluar dari pemutaran Gunung Mandaragiri. Nah, kemudian singkat cerita, Sang Garuda berhasil menghadapi rintangan untuk sampai ke tempat Tirta Amerta. Nah, pada saat itu Garuda ingin mengambil Tirta tersebut. Kemudian Dewa Wisnu bersabda, Sang Garuda, jika engkau ingin mendapatkan Tirta tersebut, mintalah kepadaku, pasti akan kuberikan. Kemudian Sang Garuda menjawab, tidak selanya saya meminta kepada Anda sebab Anda lebih sakti daripada saya. Nah, karena Amerta Anda tidak akan mengenal tua dan mati, sedangkan saya tidak, untuk itu berikanlah kepada saya anugerah lain. Nah, kemudian Dewa Wisnu berkata, jika demikian aku memintamu untuk menjadi kendaraanku, nah sekaligus menjadi lambang dari panji-panjiku.
Sang Garuda setuju. Nah, dengan permohonan tersebut sehingga akhirnya menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Kemudian Sang Garuda terbang membawa tirta amerta, tetapi ternyata Dewa Indra tidak setuju kalau tirta tersebut diberikan kepada para naga. Kemudian ketika Sang Garuda sampai di tempat naga, dan para naga sangat senang sekali dan ingin segera meminum amerta. Tapi Garuda mengatakan bahwa tirta tersebut boleh diminum jika para naga mandi terlebih dahulu. Nah, kemudian para naga pun mandi sesuai dengan syarat yang diberikan. Tapi setelah selesai mandi, tirta amerta sudah tidak ada lagi karena dibawa kabur oleh Dewa Indra. Jadi para naga sangat kecewa dan hanya mendapatkan percikan tirta amerta yang tinggal pada daun ilalang. Dan jadi para naga pun menjilati daun tersebut sehingga lidahnya tersayat menjadi terbelah ya lidahnya ini, dan daun ilalang pun menjadi suci karena mendapatkan tirta amerta tersebut. Sementara Sang Garuda terbang ke surga karena sudah menembus ya, akhirnya ditebuslah perbudakan ibu. Jadi ular itu tidak akan mati ya, karena dia mendapatkan, kalau tidak dibunuh, ular itu akan abadi selamanya, yang bisa hidup ratusan tahun karena diyakini bahwa para naga mendapatkan tetesan tirta amerta dari jilatannya di daun ilalang. Demikian cerita tentang Garuda dalam Adiparwa. Semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.